Halo, selamat pagi. Saya Revalia bersama rekan saya. Saya Rivaldo. Kami dari kelompok 13 yang pada hari ini akan menjelaskan apa saja yang terdapat di hubungan masyarakat. Ini ada 6 topik yang akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama ada karakteristik hubungan masyarakat, organisasi dan manajemen, kegiatan hubungan masyarakat, paranata hubungan masyarakat, etika kehumasan pemerintah, sama revitalisasi humas pemerintah. Next. Yang pertama, karakteristik hubungan masyarakat. Ada 4 sifat karakteristik humas. Yang pertama itu adanya upaya komunikasi yang bersifat dua arah. Komunikasi yang dimaksud ialah komunikasi yang menimbulkan feedback atau umpan balik antara komunikan dengan komunikator. Yang kedua, sifatnya terencana. Kegiatan yang berkesinambungan memiliki metode terintegrasi dengan elemen-elemen yang lain dan hasilnya nyata. Yang ketiga ada berorientasi pada organisasi, yaitu pemahaman yang tinggi terhadap visi, misi, dan budaya organisasi. Yang keempat, ada publik sasarannya. Sasaran utama humas bukanlah perorangan, melainkan publik. Yang kedua, ada organisasi dan manajemen. Organisasi adalah suatu perkumpulan dengan tujuan tertentu. Manajemen adalah pemrograman, cara, ataupun perencanaan terhadap sesuatu. Nah, kalau organisasi manajemen adalah suatu perencanaan pada suatu perkumpulan untuk mencapai tujuan. Keberadaan dari organisasi manajemen diharapkannya kinerja yang diberikan dapat lebih efektif untuk mencapai tujuan organisasi. Ada fungsi, di sini ada planning atau fungsi perencanaan, yaitu merencanakan kegiatan. Controlling atau fungsi pengawasan, mengawasi setiap kegiatan. Time management atau fungsi waktu, pembagian waktu yang efektif. Staffing atau fungsi kepegawaian, menciptakan suasana kerja yang terkoordinir. Sama ada directing atau fungsi pengarahan, mengarahkan rencana, actuating fungsi pelaksanaan, melaksanakan rencana kegiatan, motivation atau fungsi motivasi yang memberi semangat positif bekerja. Ada tujuan, di sini ada 3 tujuan, yaitu membentuk koordinasi yang baik, membuat individu maupun kelompok dapat melancarkan jalannya sebuah organisasi yang terarah. Kedua, menetapkan kinerja efektif. Tujuan dari organisasi juga akan lebih mudah tercapai. Yang ketiga, membuat lingkungan yang nyaman. Lingkungan yang nyaman juga membuat semangat dan segala permasalahan dapat didiskusikan dengan baik. Materi yang ketiga yaitu kegiatan hubungan masyarakat. Hubungan masyarakat adalah praktik mengelola penyebaran informasi antara individu atau organisasi dengan masyarakat. Kegiatan terbesar hubungan masyarakat diantaranya ada menulis, editing, media relations, special event, produksi, riset, programming, dan konsultasi. Penggunaan kegiatan yang menggunakan waktu terbesar adalah untuk koordinasi, perencanaan, dan negosiasi. Ada jenis kegiatan humas. Yang pertama ada employee relation, menjalin kerjasama antara kepegawaian. Customer relation, menjalin hubungan baik antara perusahaan dengan publik. Government relation, menjalin hubungan yang baik dengan pemerintah. Media relation, menjalin hubungan baik dengan media. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya, Rivaldo. Materi yang keempat ada Pranata Hubungan Masyarakat. Pranata Humas adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan. Tugas pokok Pranata Humas yakni melakukan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan meliputi perencanaan, pelayanan informasi, dan kehumasan. Hubungan eksternal dan internal, audit komunikasi kehumasan, serta pengembangan pelayanan informasi dan kehumasan. Tingkat Pranata Humas. Yang pertama ada tingkat terampil yang terdiri dari Pranata Humas Pemula, Pranata Humas Pelaksana, Pranata Humas Pelaksana Lanjutan, dan Pranata Humas Penyelia. Adapun tingkat Pranata Humas dari tingkat ahli, ada Pranata Humas Pertama, Pranata Humas Muda, dan juga Pranata Humas Madya. Adapun dasar hukum Pranata Humas. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang pemberhentian atau pemberhentian sementara pegawai negeri. Yang ketiga, ada Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang pemberhentian atau pemberhentian sementara pegawai negeri. Yang keempat,
ada peraturan pemerintah nomor 16 tahun 1994 tentang jabatan fungsional PNS. Yang kelima, ada peraturan pemerintah nomor 99 tahun 2000 tentang kenaikan pangkat PNS. Materi yang kelima ada etika kehumasan pemerintah. Adapun di bab 1 ada ketentuan umum yang bisa dilihat di sini, dan ada bab 2 tentang komitmen pribadi. Bab 3 ada hubungan ke dalam, dan bab 4 ada hubungan keluar. Bab 6 ada badan kehormatan, dan bab 7 ada sanksi. Dan materi yang keenam ada revitalisasi humas pemerintah. Revitalisasi hubungan masyarakat pemerintah adalah upaya pemerintah untuk menghidupkan kembali peran humas yang saat ini tengah mengalami kemunduran sehingga menjadi lebih efektif dan optimal di dalam suatu instansi pemerintah. Urgensi revitalisasi humas di instansi pemerintah dapat disimpulkan bahwa humas memiliki peran vital dalam menyediakan informasi yang benar dan tepat waktu kepada masyarakat termasuk pers. Adapun upaya revitalisasi sebagai berikut. Pemerintah seharusnya mencantumkan syarat kompetensi calon pegawai negeri sesuai dengan kebutuhan bidang yang memerlukan. Kompetensi kehumasan diakui secara profesional di instansi pemerintah serta jaminan karir personil humas di instansi pemerintah harus mulai diberikan atau struktural atau fungsional. Bidang humas dituntut untuk concern terhadap isu keterbukaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Kesadaran akan pentingnya peran humas harus ditanamkan sejak dari pimpinan tertinggi sampai satpam di sebuah instansi pemerintah. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih.